Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan bahas tentang aplikasi Ada Kami. Dimana di aplikasi Ada Kami ini ada tagihan sekitar 5 juta ya. Ini sudah plus bunga teman-teman ya, sampai sekarang masih belum dibayar sama sekali. Nah, buat teman-teman yang penasaran tentang resiko gagal bayar di aplikasi Ada Kami, teman-teman tonton video ini sampai selesai, karena di video ini saya akan berbagi seperti apa resikonya dan apakah ada DC lapangan yang datang ke rumah. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, kita bahas aplikasi Ada Kami. Seperti biasa, sebelum kita bahas aplikasi Ada Kami, buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Agar apa? Agar saya lebih semangat lagi bikin video-video atau berbagi informasi tentang gagal bayar pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama teman-teman ya. Nah, di sini untuk aplikasi Ada Kami sudah saya buka untuk aplikasinya ya. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu, untuk aplikasi Ada Kami ini aplikasi ilegal apa legal, Bang? Jadi ini khusus teman-teman yang masih belum tahu. Kalau yang tahu sudah tahu kan. Jadi untuk aplikasi Ada Kami ini aplikasi yang sudah legal atau resmi OJK, bukan ilegal. Oke, aplikasi ini sempat viral banget di tahun 2023 ya teman-teman. Di tahun 2023 ini sempat viral karena banyak teman-teman yang gagal bayar, yang telat bayar sekitar 2 minggu, 3 minggu itu dikirim paket ya, GoFood kayak gitu loh. Ya, jadi dipesankan ya dari pihak penagih itu biasanya ya. Nah, jadi misalkan teman-teman telat bayar, gak bayar 2 minggu, 3 minggu, itu biasanya dipesankan paket GoFood atau pokoknya intinya dikirim pesanan apa ke Shopee atau apa kayak gitulah. Intinya kalian apa, kayak orang pesan di Shopee kayak gitu loh teman-teman. Kayak gitu dapat kiriman, padahal kalian nggak mesan tapi dapat kiriman paket kayak gitu. Nah, itu viralnya di tahun 2022 atau 2023 saya lupa ya. Nah, itu sempat viral banget. Jadi masih banyak teman-teman yang masih trauma, yang telat bayar itu takut dikirimi. Apakah aplikasi Ada Kami di tahun 2024 seperti itu, Bang? Kalau untuk aplikasi ini, misalkan teman-teman di tahun 2024 ya, misalkan telat bayar, sejauh ini masih belum ada kayak gini. Karena kemarin 2022, 2023 sempat viral aplikasi Ada Kami ini, sempat ada yang ngelaporin kayak gitu kan. Sekarang ini di tahun 2024 jadi nggak ada. Jadi buat teman-teman misalkan telat bayar, kalian nggak usah kepikiran takut dipesanin paket kayak gitu ya. Itu nggak ada lagi sekarang. Mungkin kalau teman-teman dapat WA, ya awas data Anda kami pesankan atau apa, kirim paket kayak gitu, nggak bakalan terjadi ya. Ya, kalau waktu 2022, 2023 memang dikirimin beneran, tapi kalau sekarang nggak bakalan. Jadi teman-teman nggak usah takut ya, oke? Tapi untuk pengalaman saya pribadi waktu itu kan ini sudah lewat teman-teman ya, lewat 527 hari, sempat sekitar 1,5 tahun nggak dibayar ya. Total tagihan di sini ada sekitar 5 juta plus bunga. Nah, di bagian sini teman-teman ya, rincian tagihan 5.485.000. Jadi ini sudah stop ya. 1,5 tahun nggak dibayar sampai sekarang ya. Tapi aplikasi ini waktu itu telat ya, nggak ada yang kirim seperti itu, nggak ya. Tapi beberapa orang aja yang dapat kiriman paket ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan resikonya seperti apa, Bang. Apakah sebar data itu yang sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber yang telat bayar. Masalah sebar data nggak ada teman-teman ya. Untuk aplikasi Ada Kami nggak ada ya. Jadi sebar data itu yang dinamakan sebar data itu, data kalian pas pengajuan itu data kalian disebar ke seluruh kontak, ke sosial media kayak gitu loh. Itu namanya sebar data. Dibikinin grup ya, kontak-kontak kalian dibikinin grup kayak gitu, itu sebar data. Jadi untuk aplikasi ini nggak ada yang namanya sebar data, nggak ada. Cuman kalau teman-teman itu biasanya telat bayar itu pasti diteror, itu pasti ya. Ya diteror dengan cara apa, Bang? Ya caranya ya, kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa data Anda kami sebarluaskan. Atau saya hubungi kontak-kontak yang ada di HP Anda ya. Saya bikin malu Anda ya. Jangan sampai seperti itu, kayak gitu tukang tagihnya biasanya.
itu nggak bakalan terjadi. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, resiko gagal bayar, telat bayar itu pasti diteror. Mau nggak mau kalian harus terima teror itu. Kalau kalian nggak mau diteror, kalian bayar. Intinya kan kalian telat bayar gak ada dana, ya kan, seperti itu. Jadi intinya kalian nggak usah takut, itu hanya nakut-nakuti. Makanya di sini saya menginformasikan buat teman-teman, ya telat bayar pasti diteror. Ya misalkan kalian diteror nggak usah takut, nggak usah panik. Kalau kalian panik ganti nomor, itu aja sih saran saya. Ya kan, nggak usah ambil pusing, pinjol nggak usah diambil pusing. Jangan kalian pikir setiap hari gimana pinjol, nggak usah. Kalian nggak jadi kerja nanti mikirin pinjol. Jadi intinya aman, nggak ada sebar data. Kalau menghubungi di luar Kondar gimana bang? Kalau kita telat bayar, apakah dihubungi di luar Kondar? Resiko gagal bayar itu seperti itu. Ada yang dihubungi di luar Kondar, ada yang nggak dihubungi seperti itu. Jadi intinya kalau menghubungi di luar Kondar itu biasanya ada. Mungkin 3 orang atau 4 orang, bahkan sampai 5 orang. Itu pun kalau ada, tapi jarang yang dilakukan oleh pihak aplikasi, jarang. Jadi buat teman-teman gimana? Ya gak usah takut gitu loh. Kalaupun ada gimana bang? Ya mungkin 2 orang atau 3 orang, bahkan sampai 5. Itu pun kalau ada, tapi jarang ya. Intinya ya aman juga sih gitu loh. Cuman teman-teman gak mau dihubungi di luar Kondar kayak gitu kan. Telat bayar gak mau dihubungi di luar Kondar, gak mau menerima. Intinya seperti itu kan kalian. Jadi mau gak mau kalian harus hadapi. Itu pun kalau ada. Kalau gak ada ya gitu loh. Kebanyakan gak ada. Intinya seperti itu ya. Jadi kalaupun ada itu 2 orang atau 3 orang, bahkan sampai 5 ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk DC gimana bang sejauh keterlambatan 1,5 tahun ini. Untuk DC ini sejauh ini nggak ada namanya DC sih. Ini daerah mana? Daerah Jogja. Sampai sekarang nggak dibayar, nggak ada. DC yang datang ke rumah nggak ada. Ya, ya seperti biasa. Kalau kita telat 2 minggu, 1 minggu ke atas, 2 minggu, 3 minggu itu seperti biasa loh ya. Pasti kalian dapat WA DC mau datang hari ini. Tim kolektor mau jemput dana. Data Anda kami alihkan ke pihak ketiga. Itu sudah biasa juga ya. Semua yang gagal pasti dapat WA kayak gitu. Nggak mungkin gagal bayar, telat bayar itu nggak diteror. Nggak mungkin. Ditagih baik-baik nggak mungkin. Ya kalau kalian pinjam ke tetangga pasti baik-baik. Kalau pinjol, waduh kebanyakan ya diteror, ditakut-takuti. Tujuan penagih itu ditakut-takuti agar kalian panik, kemudian cari dana talangan kayak gitu loh. Nah seperti itu intinya pinjol itu seperti itu ya. Jadi buat teman nggak usah takut, itu cuma nakut-nakuti aja sih. Oke, resiko terberatnya kalau di aplikasi Ada Kami sepengalaman saya itu BI checking, itu aja sih. Kalau masalah DC sejauh ini masih aman. Daerah Jakarta pun banyak yang gagal bayar, tapi alhamdulillah aman semua. Nggak ada bang saya didatangi, nggak ada. Mungkin kalau teman-teman dapat informasi DC lapangan ada, itu mungkin kalian ikut grup ya. Ikut grup gagal bayar kayak grup WA kayak itu loh. Gagal bayar itu kemudian masuk di dalam ikut sharing kayak gitu. Padahal di situ ada tukang tagih loh. Kalian konfirmasi atau sharing sama yang lain itu tahu DC. Makanya banyak teman-teman yang ditakuti itu sebar data kan. Jadi cara penagihannya ya diancam sebar data. DC lapangan itu aja sih gitu loh. Makanya saran saya kalau kalian bisa nggak usah ikut grup, karena grup itu ada tukang tagih yang masuk ikut grup juga. Misalkan saya punya channel ya, bikin grup saya buat subscriber semua saya, padahal saya nggak tahu kalau ada salah satu penagih yang ikut masuk kan, cari-cari informasi, bikin informasi yang nggak jelas. Nah seperti itu intinya teman-teman ya. Oke teman-teman, intinya gagal bayar di aplikasi Ada Kami ini sejauh ini masih aman, nggak ada DC, sebar data pun ya nggak ada. Kalaupun ada ya mungkin menghubungi di luar Kondar. Kemudian untuk resiko terberatnya kalau kalian memang nggak bayar, contohnya seperti ini, itu BI checking, itu aja sih ya. Pokoknya intinya risikonya telat bayar kalian pasti diteror, itu aja sih. Kalau kalian nggak mau diteror, kalian ganti nomor, itu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.